Siap. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Coach. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Saat ini sedang sibuk apa ini? Ini lagi persiapan tadi setelah selesai untuk daftar jadi pendamping atau pengajar praktik guru penggerak, Coach. Oh, gitu ya. Pendamping guru mengajar berarti sebagai pengajar Jadi praktek guru penggerak ya? pengajar praktik Oh, pengajar guru praktek. penggerak atau pendamping guru penggerak. Oke, ya. Itu saya baru daftar itu. Ah, Semoga diterima. guru penggeraknya ya. Pengajar. Oh, siap, Coach. Iya, saya baru daftar. Nah, Pak Adi, sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama kurang lebih 15 menit. Coaching adalah bukanlah training, mentoring atau counseling, tetapi memfasilitasi untuk mencapai tujuan atau menemukan solusi atau masalah dengan membuat langkah-langkah yang terbaik dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap? Siap, Coach. Siap, Coach. Ya. Di akhir sesi coaching ini apa yang ingin dicapai atau didapatkan? Ya, jadi sama setiap saya sementara mendaftar ini, Coach, mudah-mudahan juga bisa diterima dari pengajar praktik ini, Coach. Jadi saya ingin supaya dalam sesi coaching ini tujuan saya untuk bisa daftar sebagai pengajar praktik, gitu, Coach. Oh, sebagai pendamping Ya, guru penggerak ya, mengajar praktek itu. Untuk menjadi pengajar praktek, apa tantangan intelektual yang dihadapi? Ya, tantangannya itu dalam mengisi esainya nih, Coach. Jadi ada pengisian esai itu adalah menceritakan tentang pembelajaran yang telah kami lalui. Jadi ini betul-betul sebagai tantangan buat saya untuk mengisi esai karena harus mencapai karakter yang dibutuhkan dalam pengisian itu, Coach. Oh, oke. Nah, mengisi esai yang berisi tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai pada saat menjadi pendamping ya atau pengajar prakteknya. Nah, apa yang selama ini didengar atau dilihat atau dirasakan sebagai guru pengajar praktek, guru penggerak? Ya, jadi kalau yang saya rasakan kenapa saya kepingin mendaftar ini sebagai pengajar praktik, Coach, karena saya ini sudah melalui tahapan sebagai guru penggerak dan saya sudah jadi guru penggerak, sehingga saya kepingin kembali menjadi pengajar praktik itu, Coach, karena saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana kondisi teman-teman yang belum masuk sebagai guru penggerak. Jadi apalagi saya pribadi sebagai guru agama ini, Coach, melihat masih minimnya guru agama yang ada sebagai guru penggerak. Jadi saya siap untuk mendaftar dan pengajar praktik juga masih minim dari guru agama, gitu, Coach. Oke. Jadi berdasarkan pemikiran bahwa belum banyak yang ikut guru penggerak dan apalagi menjadi pengajar praktek guru penggerak. Betul ya, Pak Adi? Ya, Coach. Nah, bagaimana Pak Adi menganalisanya? Ya, jadi saya selalu mencari tahu apa yang dibutuhkan sebagai pengajar praktik itu kan, dengan banyak berkomunikasi dengan pendampingannya yang sudah menjadi pendamping. Kemudian saya sendiri melihat antusias daripada teman-teman yang mendaftar guru penggerak, jadi saya juga sangat antusias untuk menjadi
pendamping, begitu Coach. Oke. Nah, bagaimana Pak Adi memahaminya menjadi calon pengajar praktek guru penggerak? Ya, kalau memahaminya jadi karena kami sudah punya pengalaman sebagai guru penggerak Coach, jadi kami juga sudah pengalaman didampingi, jadi ini menjadi bekal tersendiri buat saya untuk bagaimana paham tentang apa yang akan dilakukan sebagai pendamping, begitu Coach. Oke, ya, oke. Apa yang menyebabkan tantangan itu ada? Ya, jadi ini tantangan ini tersendiri karena melihat perkembangan atau apa ya pengalaman yang telah kami lakukan, ini harus betul-betul disampaikan dalam pengisian esai ini. Jadi ini yang saya menjadi tantangan terbesar buat saya dalam pengisian esai itu. Oke. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi tantangan itu? Ya, jadi saya kembali mengingat kembali apa yang telah saya perbuat, kemudian apa yang mendorong saya atau memotivasi saya untuk menjadi pengajar praktik, dan selanjutnya mengingat kembali kreativitas apa yang telah saya lakukan dan inovasi apa yang saya telah lakukan, dan itu yang saya coba tuangkan di essay itu, Coach. Oke, oke. Nah, lalu langkah apa yang perlu disiapkan? Ya, jadi sama seperti hal yang lain, kalau dalam pendaftaran ini tentunya saya harus berkomunikasi sama kepala sekolah, Ya, kemudian minta rekomendasi kepada kepala sekolah pun surat izin agar bisa mengikuti pengajar praktik ini, dan saya mengikuti tahapan-tahapan daripada pendaftaran ini, dan ini kan sudah berakhir, jadi sisa menunggu tahapan berikutnya, Coach. Oke. Kemudian apa sumber daya yang diperlukan? Ya, jadi sumber daya yang saya butuhkan atau saya perlukan ini, Coach, adalah motivasi terutama dari pimpinan, kemudian terutama keluarga. Nah, karena ini yang utama, karena ini waktunya mungkin agak selama kurang lebih 6 bulan ke depan, tentu harus ada dukungan dari keluarga. Oh iya, oke. Jadi harus ada dukungan, salah satunya dukungan dari keluarga ya. Oke. Apakah juga ada tantangan emosional yang saat ini sedang dihadapi? Ya, ini bagi saya pribadi tentu sangat asas sekali, Coach, karena melihat ya itu tadi kondisi guru agama yang masih sedikit ikut dalam guru penggerak. Nah, kalau kemarin saya itu di angkatan pertama cuma sekitar 35 se-Indonesia. Jadi ini mendorong saya untuk betul-betul bagaimana mengajak teman-teman agar bisa keluar dari zona nyamannya sebagai guru agama yang tadinya mengajar metodenya ceramah, untuk bisa merubah mindsetnya dalam merubah pola pengajarannya. Ini yang menjadi ya tantangan emosional tersendiri buat saya, Coach. Berarti Pak Adi sangat menyadari bahwa masih diperlukannya guru-guru penggerak yang saat ini masih sedikit, apalagi guru agama, untuk mengikuti ya model-model guru penggerak atau pengajar praktek guru penggerak seperti itu, apakah betul? Betul, Coach. Nah, ya. Nah, apakah Pak Adi ini menerimanya sebagai suatu tantangan ini? Ya, jadi saya menyadari dan saya menerima itu sebagai tantangan buat saya, Coach. Lalu kemudian bagaimana caranya menghargai tantangan ini? Ya, jadi saya mencoba melakukan komunikasi dan selalu berkomunikasi dengan teman-teman, mengajak diskusi bahwa
masuk dalam program, ya harusnya minimal lah guru sebagai guru penggerak dulu sebelum menjadi pengajar praktik. Itu Iya. hal yang sangat baik, Sangat, dan ya. saya mencoba dengan menggerakkan teman-teman di komunitas sekolah saya dulu, Coach. Gitu. Ya. Jadi mengikuti pengajar praktik termasuk suatu hal yang baik. Nah, harapan apa yang perlu disesuaikan? Ya, jadi harapan saya semua bisa masuk setidaknya menjadi guru penggerak dulu kalau belum sampai menjadi pengajar praktik. Ini yang saya gemborkan buat teman-teman yang guru agama yang masih energik, karena ini kan memang ada batasan umur 10 tahun menjelang pensiun. Ya. Jadi ini yang saya lakukan, Coach. Oke. Jadi ini merupakan suatu kenyataan yang apakah perlu diubah kenyataan seperti itu? Iya, Coach. Oke. Kemudian apa yang perlu dipelajari bila mana ada tantangan sosial? Ya. Jadi kalau di tantangan sosial yang saya hadapi ataupun saya pelajari ini adalah di lingkungan saya, Coach. Di lingkungan sekolah ini ternyata tidak mudah langsung menggerakkan teman-teman, perlu ada sosialisasi tersendiri. Susah, dan ya kemudian setelah melakukan sosialisasi membuat terobosan baru untuk mengubah apa yang materi yang saya dapatkan untuk diterapkan di sekolah. Oke. Begitu, Coach. Oke. Jadi memang bagaimana untuk sosialisasi agar teman-teman di sekolah itu ikut program ini memang susah ya, Pak, betul ya? Iya, Coach. Nah, apa yang perlu dilakukan bila mana tidak banyak yang ikut itu dari sisi sosialnya, gimana ini Pak Adi mensikapinya? Ya, jadi saya untuk beberapa pekan terakhir ini dan beberapa hari ini sudah melakukan bimbingan atau mendampingi teman-teman yang mau mendaftar sebagai guru penggerak TOS. Setidaknya saya sudah mengajak mereka dulu untuk bergerak untuk mendaftar. Apakah mau lanjut atau tidak itu urusan belakang, yang penting dia mengetahui dulu bagaimana cara pendaftaran sebagai guru penggerak. Nah, gitu, Coach. Oke. Nah, apa yang perlu dilakukan agar bisa mendapatkan yang terbaik atau prestasi dalam hal ini tentunya mengajak teman-teman ikut menjadi guru penggerak atau pengajar praktek penggerak. Ya, kalau yang saya lakukan ikut karena pendekatan yang saya sudah lakukan belum berhasil, saya melakukan strategi kedua itu ya dengan pendekatan melalui pengawas, Coach. Ya. Jadi kemarin sempat juga workshop dengan pengawas sambil memperlihatkan apa yang telah kami lakukan di sekolah, apa yang telah kami lakukan di guru penggerak, sehingga ada ketertarikan dari pengawas untuk mengajak binaan-binaannya untuk masuk di guru penggerak itu. Itu yang saya lakukan, Pak. Oke. Nah, kemudian apa ada tantangan spiritual yang sedang Pak Adi hadapi? Ya, kalau tantangannya ya itu tadi, Coach, setelah mengajak kemudian tidak berhasil, tentu harus ada memiliki kesabaran untuk terus fokus, setidaknya tidak bosan mengingatkan teman-teman untuk ikut ini. Jadi saya harus bersabar dan harus bersyukur, setidaknya kalau sudah ada yang ikut, ya tentunya ini sudah berhasil dengan pengimbasan saya tersendiri, Coach. Oke. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Tadi saya mendengar Pak Adi bilang harus sabar ya. Nah, apa yang perlu dilakukan agar Pak Adi bisa sabar? Ya, jadi ini setidaknya saya terus
memperbanyak bersyukur coach, kemudian Oh gitu. terus bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan yang saya lakukan terus komunikasi yang intens kepada teman-teman dan tidak bosan untuk menyampaikan bahwa pentingnya, apalagi masuk ke pembelajaran ke depan ini adalah pembelajaran abad 21. Ini setidaknya kita sebagai guru harus sudah berada satu tingkat lagi dari peserta didik, begitu coach. Oke, baik. Nah tadi kan harus sabar, kemudian bersyukur karena menyongsong pendidikan abad 21. Nah, apa yang perlu dilakukan agar Pak Adi ini bisa tawakal? Ya. Ya. Jadi ini sebagai rasa syukur dan sabar tadi itu coach. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran kemudian masih mengalami kendala, setidaknya ini sudah harus dia mengikhlaskan. Ya. Kalau memang sampai sebegitu kemampuan, ini saya sudah menyampaikan bahwa yang penting sudah ada niat untuk mendaftar. Yang selanjutnya kita serahkan sama di atas. Gitu, Oke, berarti diserahkan kepada Tuhan. Oke. Ya. Nah, iya. Nah, bagaimana bisa agar teman-teman itu lebih patuh untuk dipimpin? Ya. Untuk mendaftar tadi bagaimana? Ya, jadi tadi saya sudah pakai sistem yang kedua dengan komunikasi dengan kepala sekolah ataupun pengawas. Ya, kalau secara pribadi tidak berhasil, ya saya melakukan komunikasi dengan pengawas karena mungkin ada rasa segan kalau sama pengawas coach, jadi sehingga di situ saya bisa masuk lewat jalur itu untuk membina atau membimbing teman-teman masuk mendaftar di grup penggerak itu coach. Oke, ya. Bahwa dalam setiap langkah-langkah tadi apakah atau bagaimana agar bisa selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap nafas dan tindakan Pak Adi? Ya, jadi ini salah satu hal yang paling menarik buat saya di grup penggerak ini coach, karena di situ bukan profesionalnya yang diajarkan, bukan pedagogi, tapi kepribadian dan sosial. Nah, ini yang paling banyak diajarkan di dalam materi-materi itu. Ini bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana mendekatkan diri kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Dan itu tentunya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ada yang melihat, gitu coach. Oke, Pak. Setelah beberapa menit tadi kita telah melaksanakan coaching, kita akhirnya sampai pada penghujung kegiatan ini, sesi coaching ini. Nah, apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini, Pak Adi? Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari sesi coaching ini coach adalah bagaimana menjadikan tantangan itu sebagai solusi untuk melanjutkan ke depan. Karena kalau tantangan itu dihadapi dengan tantangan, artinya tanpa solusi itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini yang saya dapatkan di sesi coaching kali ini, coach. Oke, jadi apakah juga akhirnya Pak Adi ingin berkontribusi untuk bagaimana mengajak teman-teman mengikuti guru penggerak, seperti itu ya Pak Adi? Siap, coach. Oke, nah terima kasih Pak Adi, semoga sesi coaching ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada sesi coaching berikutnya. Selamat malam. Siap, coach.